Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan diperkirakan akan menghadapi Inter Milan dalam final Supercoppa Italiana pada Selasa dini hari tanpa dua pemain kunci, yaitu Rafael Leao dan Matteo Gabbia. Keduanya dipastikan tidak masuk dalam susunan pemain inti akibat masalah kebugaran dan kesehatan, memberikan tantangan tambahan bagi pelatih Sergio Conceição dalam menyusun strategi tim. Rafael Leao yang absen dalam kemenangan semifinal melawan Juventus serta hasil imbang Serie A melawan Roma pada akhir tahun 2024 masih diragukan untuk tampil di final. Pemain internasional Portugal tersebut mengalami cedera otot yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan terakhir Milan. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Leao terlibat dalam sesi latihan Milan di Riyadh pada Minggu sore. Ia terlihat mengikuti latihan aktivasi bersama rekan-rekannya. Namun, meskipun ia sudah mulai berlatih, pemain sayap andalan Rossoneri itu belum dianggap cukup fit untuk menjadi starter di laga penting melawan Inter. Leao kemungkinan besar hanya akan berada di bangku cadangan dan keterlibatannya dalam pertandingan masih bergantung pada penilaian kebugaran terakhir menjelang kick-off. Jika nantinya Rafael Leao benar-benar absen di laga final melawan Inter Milan, Sergio Conceição masih memiliki beberapa opsi untuk mengisi kekosongan di sayap kiri. Salah satu pilihan yang paling mungkin adalah mempertahankan formasi dan susunan pemain yang sama seperti saat menang melawan Juventus di semifinal, dengan Ali Jimenez kembali bermain sebagai pemain sayap kiri. Namun, laporan juga menyebutkan bahwa Conceição sedang mempertimbangkan perubahan formasi menjadi 4-4-2 yang akan membawa dinamika baru di lini serang Milan. Dalam skema ini, Tammy Abraham atau Christian Pulisic berpotensi dipasangkan dengan Alvaro Morata di lini depan Milan. Selain Rafael Leao, bek AC Milan Matteo Gabbia dipastikan tidak bisa ikut dalam final tersebut, yang dinyatakan absen dalam pertandingan akibat flu. Kehilangan bek tengah ini mungkin tidak terlalu berdampak besar pada susunan pemain inti, tetapi tetap menjadi pukulan bagi kedalaman skuad Milan, terutama jika pertandingan harus dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Dengan absennya dua pemain tersebut akan menambah tantangan bagi Sergio Conceição yang baru memimpin Milan sejak Desember 2024. Setelah kemenangan impresif atas Juventus di semifinal, Conceição kini harus memutar otak untuk memastikan Milan tetap kompetitif melawan rival sekota mereka Inter Milan yang dikenal memiliki skuad yang lebih stabil dan berpengalaman. Dengan potensi perubahan formasi dan susunan pemain, final ini akan menjadi ujian besar bagi kemampuan taktis Conceição dalam mengatasi situasi sulit. Sergio Conceição bukanlah sosok asing bagi kota Milano. Sebagai mantan pemain Inter Milan, ia kini kembali ke kota tersebut, namun dalam peran yang berbeda, yakni sebagai pelatih kepala AC Milan. Pada hari Selasa dini hari nanti, Conceição akan memimpin Rossoneri dalam derby della Madonnina di final Supercoppa Italiana dengan harapan meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih AC Milan. Conceição menjadi nama yang sering disebut-sebut dalam beberapa tahun terakhir sebagai kandidat pelatih AC Milan. Mantan pelatih Porto ini dikaitkan dengan Milan sejak musim lalu, terutama ketika Stefano Pioli berada di bawah tekanan. Bahkan pada musim panas 2024, ia masuk dalam daftar kandidat utama untuk menggantikan Pioli. Namun, AC Milan baru mendatangkannya pada pertengahan musim ini, menggantikan Paulo Fonseca yang gagal membawa Milan tampil konsisten. Keputusan untuk menunggu hingga pertengahan musim sempat dipertanyakan, tetapi sejauh ini langkah tersebut mulai terlihat sebagai keputusan yang tepat. Sebagai pemain, Sergio Conceição pernah membela Inter Milan antara tahun 2001 hingga 2003, tampil sebanyak 42 kali di semua kompetisi. Dalam periode tersebut, ia juga memiliki pengalaman bermain di Derby della Madonnina, salah satu pertandingan paling ikonik di sepak bola Italia dan dunia. Dengan catatan ini, Conceição memiliki rekor 1 kemenangan,
2 kekalahan, dan 1 hasil imbang di Derby della Madonnina sebagai pemain. Dini hari nanti akan menjadi Derby della Madonnina kelima bagi Sergio Conceição, tetapi kali ini ia berada di sisi merah hitam. Sebagai pelatih AC Milan, ia akan berusaha mengubah rekor pribadinya di derby sekaligus meraih trofi pertamanya bersama Rossoneri. Pertandingan ini tidak hanya penting bagi Conceição secara pribadi, tetapi juga bagi Rossoneri yang ingin memulai era baru di bawah pelatih asal Portugal tersebut dengan kemenangan atas rival sekotanya. AC Milan tampaknya menghadapi tantangan besar dalam upaya mereka untuk memperkuat posisi bek kanan setelah tawaran mereka sebesar 20 juta euro untuk Wesley Franca, bek kanan muda berbakat Flamengo, ditolak oleh klub Brazil tersebut. Menurut laporan dari media Brazil Globo, Flamengo tidak tertarik melepas pemain berusia 21 tahun itu dengan harga tersebut karena mereka yakin bisa mendapatkan lebih banyak dari penjualan Wesley, terutama dengan meningkatnya minat dari klub-klub lain. Keinginan AC Milan untuk merekrut Wesley Franca tidak lain karena performa Emerson Royal yang inkonsisten di posisi bek kanan. Meskipun ada sedikit peningkatan baru-baru ini, Milan tampaknya ingin mencari opsi yang lebih stabil untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Selain itu, masa depan kapten klub Davide Calabria juga diragukan karena laporan menunjukkan ia kemungkinan akan meninggalkan klub. Selain AC Milan, klub Liga Primer Inggris seperti Everton juga menunjukkan minat pada Wesley. Dengan kekuatan finansial yang lebih besar, Everton mungkin mampu menawarkan harga yang lebih tinggi daripada Milan, yang menjadi ancaman bagi Rossoneri dalam perburuan tanda tangan pemain tersebut. Flamengo tampaknya siap menunggu hingga musim panas jika diperlukan, dengan harapan mendapatkan tawaran yang lebih besar dari klub-klub yang tertarik. Dengan waktu yang masih tersisa di bursa transfer Januari, Rossoneri mungkin mencoba melakukan negosiasi lebih lanjut dengan Flamengo, tetapi mereka harus bersaing dengan klub-klub lain yang juga tertarik pada sang bek muda tersebut. Dan jika AC Milan benar-benar serius ingin merekrut Wesley Franca, mereka mungkin harus mendekati angka yang diinginkan Flamengo, atau setidaknya menyusun kesepakatan yang mencakup bonus tambahan untuk meyakinkan klub Brazil tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.